Sari Sukmono, Mas David Latimena, dan Profesor Haji Priyatno yang menjadi wasilah bagi kita semua untuk berjumpa berbagi doa malam ini. Juga para petugas manakib yang bekerja dengan sangat baik. Yang berbahagia malam ini pemangku hajat Ibu Haja Wastina dari Taiwan, ya alhamdulillah Ibu Wastina ini ikhwan yang istiqomah selalu hadir ya di dalam manakib online internasional sepanjang yang saya amatin. Semoga dengan wasilah manakib online internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya, Amin, amin. Terima kasih, Ustaz. dan keluarga besarnya, Amin. menambah kekuatan, keimanan, Amin. takwaan, keistiqomahan beliau di dalam agama Islam, dalam thariqah ini, menambah ilmu beliau, menambah rezeki, Amin, mempermudah ya Allah. hajat, dan meringankan segala kesusahan, kesulitan yang beliau Amin. alami, ya, dan Amin, amin. semakin istiqomahkan bersama kita semua. Amin, ya Allah. Doa Amin. yang Terima sama kasih. untuk semua ikhwan akhwat yang hadir malam ini. Alhamdulillah ada 62 titik di seluruh penjuru dunia. Kita memasuki habis kemarin malam Nuzulul Quran sebenarnya tanggal 17 Ramadan. Sekarang kita masuki tanggal 18 Ramadan tahun 1447 Hijriyah atau tahun ke-8 Sirna Rasa. Alhamdulillah ini sedikit melampaui pertengahan dan ada begitu banyak gejolak, begitu banyak persoalan dan konflik ya di bulan Ramadan ini. Saya kira Bapak Ibu semua melihat berbagai macam berita apa yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel dan Amerika, yang terjadi peperangan yang sepertinya eskalasinya itu akan terus meningkat dan juga akan melibatkan lebih banyak pihak. Nah, kemudian di sisi yang lain ada banyak juga konflik-konflik serta persoalan-persoalan bencana alam yang terjadi. Kalau di Taiwan bagaimana Ibu? Kayak saya dengar ada gelombang dingin juga, Ibu. Apakah di sana ada Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah aman. Bagus aman? cuacanya hari ini nggak begitu dingin, nggak begitu panas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ya, iya. Di sana Ramadan seperti apa biasanya Ibu di Taiwan, Bu? Apakah Ya, ada tergantung teman-teman majikan atau sih. Tergantung mm-mm, majikan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah aku bisa. Alhamdulillah. lancar gitu sahur, buka Alhamdulillah. Aku kan terus cuma seperti berdua, itu. ya berdua sama kakek sih. Jadi nggak ada halangan apapun. Alhamdulillah bisa ibadah dengan baik, bisa puasa dengan baik. Alhamdulillah. Tapi tergantung Iya. majikan. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi Oke, baik, alhamdulillah aku alhamdulillah. bisa gitu Iya. kayak apa. Mm-mm. Alhamdulillah. Nah, Ya, karena ini menarik karena Ibu Wastina ini kan posisinya secara geografis jauh ya dari Indonesia, dari Sirna Rasa. Tapi beliau dan banyak ikhwan akhwat di sini dari Hong Kong, dari UK, juga dari US ini, dan ada Brother Charles dan Bu Kartini yang selalu istiqomah juga. Ini adalah saya kira contoh tentang bagaimana hati beliau-beliau ini selalu terikat ya, selalu ingat. Ingat pada Toriko, ingat pada Abah, ingat pada Allah. Ini eh, tanda-tanda saya kira bagian dari apa yang di dalam bulan Ramadan ini diwakili oleh huruf mimnya, yaitu murokobah, yaitu bentuk kesadaran atau satu bentuk ingatan melalui hati, selalu ingat kepada Allah, sehingga tidak terpengaruh oleh jarak, Bu ya. Bisa aja, apalagi puasa itu kan ibadah khafi katanya ya, jadi tidak ada yang tahu, hanya kita sama Allah saja. Di zaman dimana eh, orang-orang pada keranjingan untuk fleksi, untuk
flexing ya, pamer ya, kemudian mencari validasi, mencari pengakuan lewat sosmed dengan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Nah, puasa mengajarin kita untuk menjaga diri, bahkan untuk mencegah pamer ya. Dan cukup Allah saja yang menjadi fokus kita, jadi tujuan kita dan mencari ridhonya. Dan itulah kenapa kita selalu diajarkan juga di dalam Toriko ini zikir kofi yang kita amalkan terus-menerus. Ini adalah rantai muraqabah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 52 sebagaimana dikutip oleh guru kita dalam kitab beliau Fadhil Suhur, Allah menyatakan dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu ya. Di ayat yang lain Allah bahkan mendengar ya suara dan jeritan hati setiap insan. Jadi sesungguhnya secara secara realitas, secara hakiki, kalau dalam filsafat itu secara ontologi begitu kali ya. Allah itu terikat atau mengetahui, mengawasi segala gerak-gerik yang kita lakukan, baik itu gerak-gerik yang sifatnya zohir maupun batiniah ya. Nah, masalahnya kita merasa nggak diawasi, kita sadar nggak diperhatikan, kita tahu nggak kalau kita itu ada dalam pengamatan Allah. Nah, ini sangat penting, muraqabah ini kalau dalam penjelasan guru kita adalah pokok dari segala kebaikan kaum muslimin ya, kaum mukminin. Karena muraqabah ini adalah bagian atau bisa dikatakan hasil dari zikir. Apabila zikir kita itu dawam, zikir kita istiqomah, maka hati kita akan terlatih, akan terasah untuk selalu mengingat Allah. Dan muraqabah ini adalah tindakan hati ya, bukan cuma pikiran saja. Kalau pikiran itu gampang hilang, gampang pergi. Tapi kalau dengan hati kita merasa, kita menghayati ya. Itulah kenapa dimaknai muraqabah ini secara istilah sebagai satu tindakan atau suatu kondisi di mana kita senantiasa melihat dengan hati kepada Allah sehingga menghayati berbagai af'al atau perbuatan Allah. Nah, ini sangat penting karena hati kita yang bisa merasakan ya. Ada sesuatu, ada skenario yang Allah berikan kepada kita, ada tindakan-tindakan yang kalau kita gunakan indera kita saja atau akal itu tidak ketemu ya, tidak bisa kita pahami. Tapi kalau kita menggunakan hati yang terlatih, hati yang ditalkin, dan hati yang terasa oleh zikir terus-menerus, maka kita bisa merasakan menghayati. Itulah pentingnya. Dan ini berulang-ulang dikaitkan dengan kisah mengenai ibadah makom ihsan. Ya, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril arti iman, Islam dan ihsan. Kalau iman dan Islam kita sering mendengar, tapi ihsan ini jarang sekali dibahas, jangan sekali dijadikan bahan hikmah dalam diskusi-diskusi atau pengajian di luar sana. Di ihsan inilah sesungguhnya hakikat keterikatan kita ya, di mana ketika seorang hamba itu beribadah, beramaliyah, apapun bentuknya amaliyah itu, apakah amaliyah sifatnya wahdo, baik sholat, puasa, zikir, zahar, maupun ada ibadah-ibadah yang sifatnya praktis, non wahdo, seperti bekerja, yang mencari ilmu, itu juga ibadah. Dan dalam sebuah kondisi itu, kita merasa seolah-olah melihat Allah secara hati ya, menurut hati kita, secara kolbu. Nah, ini yang hanya bisa terjadi apabila kita melakukan secara berulang-ulang, secara dalam, secara istiqomah. Ya. Dan
luar biasanya di dalam thariqah ini kita diberi banyak fasilitas ya untuk mengingat Allah ya. Salah satunya melalui guru mursyid ya. Ada beberapa mekanisme seperti kita melakukan tawasul ya. Ada doa-doa rizal gaib. Kemudian ada juga kita mengingat guru, satu tindakan apa namanya kok tiba-tiba saya lupa istilahnya ya. Bertawasul berkirim salam kepada guru itu ya. Nah, itu adalah satu mekanisme-mekanisme yang membantu kita ya untuk mengingat Allah. Eh, Juga lewat zikir COVID tentu saja, karena kemudian hati kita menjadi terbiasa menjadi aktif. Nah, Abah menjelaskan ketika kita ditalakin dan zikir itu kita hidupkan, maka sesungguhnya hati kita menjadi hidup. Nah, tanda hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengingat Allah ya, yang berzikir dengan sendirinya. Dan Abah juga pernah menjelaskan ketika hati itu berzikir dengan sendirinya, maka yang kita lakukan adalah mendengar ya. Mendengar hati itu sedang berzikir. Suara yang tidak apa namanya, tidak ada satu suara yang tidak terdengar oleh telinga gitu ya. Jadi hanya dalam hati. Nah, saya kira Bapak Ibu semua yang pernah merasakan kayak gitu ya, ketika hati itu istiqomah kita zikirkan. Nah, inilah tanda muraqabah. Semakin sensitif hati kita, semakin terasa, maka kesadaran akan keterikatan kita atau diawasi oleh Allah itu semakin kuat. Artinya kita tidak butuh orang lain untuk memberi kita validasi, memberi kita pujian, atau memberikan kita penghargaan ya atas apa yang kita lakukan. Nah, inilah tujuan thariqah kita sesungguhnya, di mana kita merasa cukup dan fokus aja ya, fokus kepada Allah. Dan ini makna lain dari muraqabah itu sendiri, yaitu senantiasa memperhatikan pada tujuan, yaitu Allah. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita diberi banyak mekanisme, fasilitas dan ruangan ya untuk melatih hati kita melalui indera kita, melalui panca indera kita, bahkan siklus pencernaan kita, metabolisme gitu ya, untuk semakin mengintensifikasi latihan muraqabah ini. Nah, seperti pernah saya sampaikan juga, kita ini sangat spesial karena di tahun Sirna Rasa, tanggalan Sirna Rasa tadi saya sampaikan, bulan Ramadan itu bukan bulan di ujung ya, bulan ke-9 atau ke-10, tapi bulan pertama. Jadi kalau kita pahami bulan Ramadan ini adalah di mana kita sedang masuk camp gitu, camp yang sangat intens, melatih hati kita, melatih pikiran kita, termasuk bahkan secara fisik ya, kita dilatih terbiasa dengan lapar, terbiasa dengan ngantuk, terbiasa dengan lelah gitu. Tapi ibadah itu tetap intensif. Maka ini adalah satu masa di mana kita disiapkan sesungguhnya untuk melewati bulan-bulan berikutnya ya. Ini menariknya karena Ramadan ini adalah Ramadan 1, nanti kita masuk bulan Syawal itu Ramadan 2, seterusnya. Jadi kita kayak mengawali tahun kita ini tahun ke-8 Sirna Rasa ini dengan latihan keras. Ini keren sekali nih. Dibanding kalau kita lihat Ramadan di tanggalan Hijriah pada umumnya yang jatuh menuju ujung tahun itu ya. Jadi seperti melatih, mengevaluasi begitu. Dan ketika kita anggap Ramadan itu di bulan pertama perjalanan tahun kita ke depan, sebenarnya kita sedang meriset ya. Meriset itu mereprogramming dari sistem tubuh kita, sistem pikiran kita untuk menjadi dalam kondisi yang default ya. Kalau komputer itu kayak sudah kebanyakan file, kebanyakan kotoran, kemudian dia didefrag, dia diinstal ulang gitu ya supaya berfungsi dengan baik ya.
Nah, Ramadan itu saya kira kayak gitulah, di mana kita meriset eh, tubuh kita ya, hati kita, pikiran kita, bahkan panca indera kita ya. Karena dalam ibadah ini kan macam-macam ya. Tubuh kita diajarkan bahwa makan sehari dengan apa eh, porsi kalori sebegitu, protein segitu dan kita cukup, maka sesungguhnya itu yang kita butuhkan, tidak lebih. Kalau dia lebih, dia menjadi residu, dia menjadi racun, menjadi toksit. Kemudian kolesterol muncul, asam urat dan penyakit-penyakit itu terjadi karena bahan-bahan makanan yang tidak terolah dengan semestinya. Juga tubuh kita, ya. Saya kira kalau di Toriko ini sudah terbiasa kita bangun malam gitu, ya, terus amalia malam. Tapi ditambah lagi dengan amalia puasa. Dalam puasa kita juga dilatih untuk ada dalam kondisi yang fisik yang terbatas. Tapi justru ketika konsumsi kita terbatas atau dalam standar yang sepantasnya, maka tubuh kita itu melakukan adjustment, melakukan apa namanya adaptasi, sehingga dia menjadi lebih kuat sesungguhnya, lebih sehat. Meskipun memang kalau kita lihat praktik kita berpuasa ini kadang sebagian besar kadang kita agak melepaskan diri ya kalau buka gitu. Jadi kadang porsi konsumsi puasa dan tidak puasa itu hampir sama atau bahkan kadang berlebihan ya. Dan ini yang didukung juga oleh budaya kita kayak di TV-TV ada kayak perang takjil segala macam itu yang saya kira justru bertentangan dengan semangat puasa. Ini puasa itu mengajar kita untuk hidup modest, untuk hidup apa sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Ketika kita apa ini kan kembangkan dengan perang takjil misalnya segala macam itu menjadi justru memperkenalkan budaya konsumtif ya. Nah ini yang kacaunya ya budaya kita itu ketika semua bahkan agama juga kemudian dipelintir menjadi satu praktik budaya yang konsumtif. Nah, semoga kita di Toriko ini belajar dan tidak apa terbawa dalam suasana yang seperti itu. Dan tantangan kita sesungguhnya eh, di masa kita sekarang ini bukan kita defisit ya sumber-sumber kehidupan, sumber makan, sumber energi, sumber informasi itu, tapi justru kita tuh overload kebanyakan ya. Atau affluent, kebanyakan abundan, melimpah semuanya. Maka tantangan kita itu bagaimana kita menghindar, mengerem ya, stop ya. Nah, saya ingat kemarin penjelasan Kiai Ucup di dalam Al-Quran itu, kata puasa itu muncul dalam dua bentuk, asyam dan asaum. Asyam itu puasa fikih yang kita sampaikan, asaum itu adalah tindakan menahan diri. Nah, sesungguhnya hidup kita segala macam itu adalah asaum, menahan sesuatu yang sebenarnya halal. Tapi kalau kita konsumsi kebanyakan, dia menjadi nggak sehat, bahkan menjadi penyakit. Gitu. Nah, Asyam ini mengajarkan kita untuk itu fokus ya. Seperti tadi muraqabah kita fokus. Ketika fokus pada Allah, fokus menekan hati kita, maka perilaku kita, pikiran kita juga akan uh, terbawa gitu. Dan ini yang saya kira bisa kita dapatkan dari puasa itu ada menjaga jarak dari budaya konsumtif yang luar biasa, yang bahkan juga makan semakin menguat dalam bulan pelaksanaan bulan Ramadan seperti sekarang ini. Dan kalau di Taiwan tidak ada Bu ya teman-teman yang lain atau panggilan sahur begitu. Jadi ini maka lebih menarik ya. Saya dulu juga Nggak ada azan juga nggak ada Pak Ustadz. makanya itu jadi lebih mesra dong. Artinya kekuatan murokobahnya Bu Wastina ini luar biasa ini. Kan berkahnya Abah sih, semuanya Abah. Nah, itu istimewanya kita di Toriko ini kita selalu merujuk pada guru mursyid, pada Abah. Ini semua karena Abah. Saya dulu juga tinggal lama di Australia, Bu. Itu sama sepi, puasa sama nggak puasa itu nggak jauh beda. Iya sepi, nggak ada Jadi azan juga nggak ada. betul. Jadi benar-benar kita survive sendiri. Tidak ada Iya, teman untuk sahur, tidak ada teman untuk sholat. Nanti iya. waktu buka nggak ada yang ngingetin gitu ya. Ini kapan terus Iya. buka sendiri. Jadi benar. Nah itu Iya. kalau zikirnya nggak kuat, itu benar-benar kesepian itu Bu ya. Nah ini kan Iya. luar biasanya di Torikoh ini.
kita dilatih, kita tidak butuh orang lain, tidak butuh lingkungan, Allah saja cukup gitu kan ya. Ini luar biasa. Jadi justru semakin hati dan ruhnya Ibu Wasina dalam kondisi dan ikhwan-ikhwan lain yang tinggal di mana Muslim minoritas itu terpacu ya, jiwanya itu untuk bekerja lebih keras sehingga lebih teruji secara spiritual. Beda dengan kita yang di Indonesia ini, ya jadi puasa ini jadi kayak apa namanya, ikut-ikutan gitu ya. Kita puasa karena ini musimnya, terus orang lain puasa, ada yang mengontrol gitu. Ini ya, mengacaukan konsentrasi. Baik, semoga Ibu Mastina semakin dikuatkan, semakin dilapangkan, semakin Amin ya dekat Allah. Amin, 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 semuanya. Semoga Allah amin. memberkahi semuanya segalanya Amin. selamanya. Bi barokah Amin. barokah bangsa Abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.